Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Menggenapi firman-Mu, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali lagi kita bertemu di dalam ibadah pagi lawatan Tuhan. Sekarang kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita untuk boleh
Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami Tuhan, untuk setiap nafas kehidupan yang boleh Tuhan berikan kepada kami ya Bapa. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mulai ibadah PLT kami pada hari ini Tuhan, kami mau buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Iya, saya mau menyapa Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya hari ini? Yesus Maha Dahsyat. Yes, ya Yesus kita memang Maha Dahsyat, amin. Kita mau katakan, kita mau angkat satu pujian. Kita mau katakan, sebab Tuhan baik. Masuk gerbangnya bersyukur. Sekarang kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau fokus sama Tuhan, kita mau dengerin firman Tuhan. Kita mau katakan satu pujian dengan sayapmu. Sertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu Tuhan selalu
sekali lagi ku nantikan. Nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita bersatu dalam doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Sampaikanlah pesan-Mu Tuhan bagi kami, sepatah kata firman-Mu, sehingga firman yang kami dengar pagi hari ini, kami boleh mendapat kekuatan, mendapat sesuatu yang baru dari Engkau sendiri Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu Tuhan, yang beribadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sambut firman Allah yang hidup dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat pemimpin pujian yang sudah membawa kita dalam pujian pagi hari ini. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28. Ya, satu ayat sebagai nas kita pagi hari ini. Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Puji Tuhan, ini ayat yang sungguh luar biasa. Mungkin kita sudah dengar ayat ini, bahkan sudah menjadi bagian hafal dari kehidupan kita. Tapi ada sesuatu yang luar biasa ketika kita merenungkan ayat ini, bahwa Allah tidak tinggal diam ya setelah menciptakan segala sesuatunya. Allah tidak membiarkan manusia begitu saja, tetapi Allah juga turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi manusia. Nah, di dalam ayat ini bagian mana sajakah yang Allah turut bekerja bagi kita? Jelas firman Tuhan dikatakan dalam ayat 28 dari Roma 8 bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, kata segala sesuatu itu memberi pengertian bahwa segala situasi dan kondisi, termasuk hal-hal yang buruk, termasuk hal-hal yang tidak mengenakan sekalipun, Tuhan turut bekerja. Jadi Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan, jadi ayat ini berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, berarti bukan yang hal-hal yang baik saja yang kita terima bahwa Allah turut bekerja, tetapi hal-hal yang tidak mengenakan, yang buruk, yang membuat kita sedih juga, itu juga kita percaya bahwa Allah turut bekerja di dalamnya. Nah, sering kasih oleh Tuhan, penting sekali kita belajar bahwa Allah turut bekerja, dan kita juga akan belajar mengetahui cara Allah bekerja dalam kehidupan kita. Karena Allah tidak pernah menjanjikan bahwa hidup orang percaya itu bebas dari masalah. Justru di balik masalah selalu ada maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Salah satunya apa? Salah satunya untuk menarik kita semakin dekat kepada Tuhan dan semakin kita bergantung kepada Tuhan. Nah, berapa hari kemarin saya kehilangan papa saya, ya sudah dipanggil oleh Bapa di surga. Kalau renungkan kan tidak kabar yang tidak mengenakan. Tetapi ketika saya baca ayat ini bahwa Allah turut bekerja. Dalam segala situasi yang tidak mengenakan, saya percaya Allah turut bekerja. Semua ada dalam rencana Tuhan. Semua ada dalam kendali Tuhan. Untuk apa? Untuk saya tetap dekat kepada Tuhan. Untuk saya tetap bergantung kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita perlu ingat bahwa tanpa melewati ombak dan gelombang dalam kehidupan kita, bahkan seorang pelaut ya tidak akan pernah menghasilkan seorang nakoda yang handal. Seorang nakoda yang handal, dia akan melewati namanya ombak, dia akan melewati namanya gelombang. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Kita akan melewati namanya masalah, pergumulan, cobaan dalam kehidupan kita. Justru dengan adanya masalah, pencobaan dalam kehidupan kita membuat kita menjadi seorang yang handal, yang tangguh di hadapan Tuhan. Ayub 5 ayat 17 sampai 18 dikatakan, ayat 17 dan 18 dikatakan, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Karena dialah yang melukai tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Di ayat ini Ayub berkata bahwa jika Ayub punya masalah, ya ujian atau kepahitan,
Ya, itu seizin Tuhan. Dan di balik yang apa yang dialami oleh Ayub pasti mendatangkan kebaikan bagi Ayub. Nah, begitu juga dengan kita, ya. Semua yang kita lalui, semua yang kita hadapi hari-hari ini, saya percaya itu seizin Tuhan. Dikatakan berbahagialah manusia yang ditegur oleh Allah, janganlah engkau menolak didikan Yang Maha Kuasa. Dia yang melukai, dia juga yang membebat, dia yang memukuli, tetapi tangannya juga yang menyembuhkan. Jadi dengan adanya situasi kondisi, kita percaya bahwa Allah terus bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita. Tetapi kalau kehidupan kita berjalan mulus, tanpa masalah, tanpa rintangan, nah kita harus koreksi. Jangan-jangan iman kita nggak maksimal, jangan-jangan kita menjadi terlena. Akhirnya ketika ada cobaan, ada tantangan kehidupan kita mungkin menyalahkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan, dalam Roma 8 ayat 28 ini, ketika saya merenungkan, ada 2 poin yang saya mau bagikan yang kita pelajari dari ayat ini. Yang pertama dari Roma 8 ayat 28 bahwa yang pertama Allah tidak pernah bekerja dengan memakai jalan yang pintas. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya, kita harus melewati segala sesuatu yang mungkin mengenakan, mungkin juga yang tidak mengenakan. Tapi Tuhan mau mengajari kita supaya apa? Supaya kita tidak bekerja, tidak menggunakan jalan yang pintas. Amsal 16 ayat 25. Amsal 16 ayat 25 dikatakan, ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, ada banyak orang yang maunya instan, maunya yang cepat-cepat. Ya. Amsal mengingatkan kita, ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju maut. Nah, kita sebagai anak Tuhan, biarlah kita mau mengikuti prosesnya Tuhan, mengikuti caranya Tuhan. Jangan kita yang instan. Walaupun dalam makanan juga ada produk-produk instan yang serba cepat saji. Tapi Tuhan ajarkan kepada kita pagi hari ini, mari biarlah kita mengikuti prosesnya Tuhan. Bagi Allah proses itu lebih penting daripada sebuah jawaban doa kita. Kenapa? Karena dari proses inilah Tuhan ingin membentuk kita menjadi pribadi yang kuat. Tuhan ingin membentuk kita menjadi pribadi yang berharga, harta kesayangannya Tuhan. Supaya kita menjadi emasnya Tuhan, berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita ikuti caranya Tuhan. Dari Roma 8 ayat 28, yang pertama bahwa Allah tidak pernah bekerja memakai jalan yang pintas. Tapi dia pakai sesuatu, ya pergumulan atau kehidupan kita untuk membuat kita dekat sama Tuhan, bergantung sama Tuhan, dan membentuk karakter kita menjadi karakter ilahi. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Tidak melebihi kekuatan kita, tetapi pada saat kita dicobai, Tuhan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Kalau kita menghadapi masalah segala sesuatu, kita percaya Tuhan pasti buka jalan dalam kehidupan kita. Contohnya Musa diproses oleh Tuhan menjadi seorang pemimpin bangsa Israel yang pada saat itu tegar tengkuk. Dan ternyata Tuhan memproses Musa selama 40 tahun di padang gurun. Tidak mengenakan, 40 tahun di padang gurun. Dan di padang gurun itulah Tuhan membentuk Musa menjadi pribadi yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan, kalau hari-hari ini Tuhan sedang membentuk kita, mari kita ikuti jalannya Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam segala yang tidak mengenakan, segala yang mengenakan kita, Allah turut bekerja. Tapi pastikan kita ikuti prosesnya Tuhan. Jangan kita gunakan jalan yang instan. Kalau jalan instan mungkin hasilnya cepat kita raih. Hilangnya juga cepat juga. Tapi biarlah kita ikuti caranya Tuhan. Yang kedua, dari Roma 8 ayat 28 saya menemukan bahwa Allah mau memakai setiap potensi yang kita miliki. Pada saat Allah turut bekerja dalam kehidupan kita, selain Tuhan juga membentuk kita menjadi pribadi yang kuat, ya tidak memakai jalan instan. Yang kedua, juga Allah mau memakai setiap potensi yang kita miliki untuk kemuliaan Tuhan. Dalam Lukas 16 ayat 10, Lukas 16 ayat 10 dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil,
ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Amin. Yang kedua, bahwa Tuhan juga bisa memakai potensi kita dalam apa? Dalam pergumulan kita. Ya mungkin dalam suatu pelayanan, Bapak Gembala memberikan kita suatu pelayanan yang baru dalam bidang multimedia atau apapun, sesuatu mungkin aduh Pak Gembala saya nggak bisa. Tapi Pak Gembala mungkin melihat rekan-rekan yang lain, Pak dia punya potensi. Pada saat kita setia, mau ya memakai setiap potensi kita miliki, setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan juga akan memberikan perkara-perkara yang besar. Tuhan tidak pernah memberikan yang terbaik kepada orang yang malas, orang yang tidak mau bekerja. Tapi Tuhan mau memberikan yang terbaik bagi orang yang mau berusaha, ya, melakukan. Ya, jadi ada banyak orang juga ketika diajak pelayanan atau apa, saya nggak bisa Pak, saya nggak bisa Pak Pendeta atau apa yang lain aja. Jangan saudara, mari ya kita gali potensi kita terima, kita setia dalam perkara kecil dan Tuhan akan memberikan kita ya perkara yang besar. Waktu kita menerima demikian, Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Nah pertanyaannya, kepada siapa ini Allah turut bekerja? Di dalam Roma 8 ayat 28 sangat jelas. Yang pertama, bahwa Allah turut bekerja kepada siapa? Yang pertama, bagi yang mengasihi Dia. Bagi orang yang mengasihi Dia. Orang yang cinta kepada pekerjaan Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Nah, ketika ada masalah pergumulan, dia tidak menjadi mundur. Dalam pelayanan mungkin ada gesekan di antara sesama pelayanan atau ada hal-hal yang harus dilalui. Tidak membuat dia mundur. Tidak akhirnya, saya gak mau pelayanan lagi ada masalah, ada pergumulan, si A atau si B, enggak. Tapi kalau dia mengasihi Tuhan, maka Allah turut bekerja dalam kehidupannya. Tuhan akan menggali, memberikan potensi-potensi yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kepada siapa lagi? Di ayat ini dikatakan, bahkan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang kedua, kepada siapa Allah turut bekerja? Kepada orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk masuk dalam rencana Tuhan. Orang-orang yang dipanggil Tuhan, yang masuk dalam rencana Tuhan adalah orang-orang yang tangguh, orang-orang yang kuat, yang memiliki iman yang kuat, tidak lembek, ya, tidak mempem. Ketika ada segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya di luar jangkauannya, dia tetap maju, dia tetap berjalan terus karena dia tahu bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupannya. Nah inilah orang-orang yang mengalami rencana Tuhan dalam kehidupannya, orang-orang yang dipanggil. Karena firman Tuhan katakan banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Oleh sebab itu mari kita harus masuk dalam bagiannya rencananya Tuhan. Nah Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, di ayat ini mari percayalah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Baik yang mendatangkan kebaikan kita, yang baik untuk kita maupun yang tidak mengenakan, tidak baik. Di balik itu Allah turut bekerja. Pastikan kita tidak menggunakan jalan yang pintas, tapi kita ikuti jalannya Tuhan, prosesnya Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, mari Allah izinkan dalam kehidupan kita supaya Tuhan ingin memakai setiap potensi yang dalam kehidupan kita ini berkembang dan Dia berikan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita. Puji Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Kami belajar dari kebenaran firman Tuhan bahwa Allah tidak memakai jalan pintas dalam kehidupan kami. Allah senang akan prosesnya Tuhan. Bukan jawaban doa yang Dia berikan bagi kami, tapi Tuhan mau melihat prosesnya ketika kami menerima jawaban doa. Kami juga mau mengembangkan potensi yang kami miliki. Karena kami percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang terpanggil dalam rencana Allah maupun juga bagi orang yang mengasihi Dia. Pagi hari ini Tuhan, kami adalah bagian dari rencana Allah. Kami adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Biarlah kami mau masuk dalam rencananya Allah. Karena kami percaya bahwa Allah turut bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang beribadah pagi hari ini, Tuhan jamah,
Kalau ada pergumulan masalah, pergumulan hidup, Tuhan buka jalan, Tuhan berikan kekuatan supaya dapat melaluinya dan keluar menjadi seorang lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang kami dengar pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat rekan-rekan yang sudah mendukung dalam pelayanan pagi hari ini dalam bidang multimedia. Warta selanjutnya kita akan lihat di dalam WhatsApp group yang ada di grup GBI Batu Penjuru untuk info-info tentang ibadah ke depannya. Nah, bagi Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan yang baru menemukan channel GBI Batu Penjuru Official, ya selamat bergabung. Silakan like, komen dan subscribe ya channel kita GBI Batu Penjuru Official ya. Kiranya link GBI Batu Penjuru Official menjadi berkat bagi kita semuanya. Puji Tuhan, terima kasih. Demikian warta kita pada pagi hari ini. Kita akan menerima berkat pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat ibadah pagi lautan Tuhan pagi hari ini. Kami percaya Tuhan bekerja atas hidup kami. Kami serahkan jemaat Tuhan pagi hari ini yang bekerja maupun juga yang membuka usahanya, biarlah diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kami yang sekolah, yang studi, Tuhan berkati. Apapun yang kami kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga memberkati bangsa negara kami Indonesia. Biar Indonesia penuh dengan kemuliaan Allah. Berkati para pemimpin negara kami Indonesia. Berkati juga Tuhan, gereja-gereja Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, para gembala sidang. Tuhan memberkati. Berkati juga GBI Batu Penjuru Tuhan. Berkat Allah tercurah, jemaat GBI Batu Penjuru juga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memegang kendali atas Indonesia, Engkau yang memegang kendali atas hidup kami, atas gereja kami. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih-kekasih Tuhan dimanapun berada, mari kedua angkat tangan-Mu, terimalah berkat yang daripada Allah Bapa di sorga. Melalui persekutuan anaknya Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus, segala berkat rohani, berkat jasmani, dilimpahkan, dicurahkan bagi engkau. Kemanapun kau pergi melangkah, engkau ditentukan seorang lebih dari pemenang. Terimalah berkat Allah dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.